Tapi kalau memang memberontak segala macam terpaksa beliau ini first line. Di patah pensil ini kan kita orang Palu, biasa dengan sebutan istilah patah pensil. Sekolah lah, preman lah, apalah. Karena manusia kan manusia, bisa orang mau membantu ya ayo. Jadi memang kita komunitas yang berfokus kepada kegiatan sosial, bukan hanya ODGJ sebenarnya. Memang kita hadir memang untuk membantu siapa yang membutuhkan. Kenapa kita harus turun tangan ke teman-teman ODGJ kita ini? Artinya begini, mereka itu kan pertama saudaranya kita juga. Ini mungkin lagi cari-cari juga Iya. dengan munculnya video dari Patah Pensil ini, keluarganya bisa ketemu lagi sama teman-teman sosial media Patah Pensil bilangnya kayak begini. Jadi setiap lihat ODGJ ingat Patah Pensil. Kita tangan dulu dong. Ulah teman Patah Pensil. Show Palu edisi ke-28. Tepuk tangan dulu dong buat semua. Kalau di episode sebelumnya ada Latifa ya, yang temani kalian di Show Palu. Kali ini saya coba balik lagi nih untuk menemani kalian semuanya, dan tentunya buat kalian yang sudah masuk di live dari Show Palu kali ini, kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah terus mengikuti program dari Show Palu tentunya. Nah, buat kalian yang ketinggalan di beberapa episode dari Show Palu, kalian bisa nonton video-videonya di akun YouTube dari Show Palu. Jangan lupa subscribe juga dan nyalakan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan beberapa episode ataupun video-video yang terbaru. Nah, tentunya di Show Palu kita selalu akan membahas soal hal-hal yang menarik di dalamnya dan juga orang-orang di dalamnya seperti yang ada di depan kalian ini, di samping saya ini. Ini mereka orang-orang kerennya Palu nih. Ada teman-teman dari Patah Pensil, tepuk tangan juga dong. Terima kasih nih sebelumnya buat teman-teman Patah Pensil sudah mau main di Show Palu. Apa kabar dulu nih? Alhamdulillah, sehat. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Patah Pensil, saya mau ucapin terima kasih dulu nih buat sponsor kita kali ini di Show Palu episode ke-28. Ada Waf Kopi Palu. Nih produknya dari sini. Ini juga saya bakal kasih tahu di mana alamat dari Waf Kopi, tapi kita langsung saja nih untuk ngobrol dengan bintang tamu kita. Nah, Patah Pensil, kita mau kenalan dulu personal ke orang-orangnya dulu ya. Saya mungkin paling ujung dulu. Dinding sana kayaknya dulu. Ya bukan. Tapi kalian juga. Paling ujung dulu siapa? Perkenalkan, nama saya Garbi Sokani, biasanya dipanggil Geleng. Saya juga salah satu pendiri dari komunitas Patah Pensil ini. Oke, dibahas biasa dipanggil apa? Geleng. Geleng. Wih. Mungkin karena saya mungkin dari Stambuk berapa? Stambuk dia. Nah, di tengah. Kalau saya Muhammad Mahathir Nazmuddin. Oh, Mahathir. Nazmuddin. Bisa dipanggil. Mahathir. Mahathir. Nah. Saya anak Geleng, Mahathir. Di samping saya nih, siapa? Saya Zidan Ali, Zidan, biasa dipanggil Zidan, salah satu founder dari Patah Pensil. founder dari Patah Pensil. Geleng, Mahathir, sama Zidan. Nah, ini di Patah Pensil ini kalian bertiga saja atau ada beberapa teman-teman lain yang mungkin tidak sempat inframe atau apa gitu? Nah, Zidan, ada siapa saja nih? Kita berlima sebenarnya. Oh, berlima. Lima ya teman-teman yang coba inisiasi kegiatan ini, tapi duanya belum bisa inframe kan? Oke, belum bisa hadir juga ya. Ya, biasanya kalau kita buat konten itu bisa sampai 10 orang volunteer. Oh, ada juga lagi volunteer di dalam. Ada belum? Nah, ini menarik nih buat teman-teman yang mungkin follow atau lihat beberapa video-video mereka yang FYP ya di sosial media. Mereka ini menangani bisa dibilang adalah orang dalam gangguan jiwa atau yang biasa disingkat ODGJ ya. Nah, kalian berarti ini yang di dalamnya Patah Pensil itu 5 orang, tapi kalian membuka kesempatan juga ada volunteer yang volunteer ini itu diterimanya secara rekrut atau tiap mau turun saja? Random aja. Oh, random. Siapa yang mau gabung? Nah, ada teman-teman dari kesehatan, ada juga teman-teman yang komunitas. Jadi hanya teman-teman yang punya itikat baik dan mau bergabung, ya kita welcoming. Masa kita blok, ya kan?
Orang punya niat baik. Selagi mereka ingin dan mau turun langsung. Ya, turun langsung. Nah, sebenarnya kalian di Patah Pensil ini apa yang bikin kamu orang itu termotivasi dan kenapa mau melakukan semacam kayak kegiatan yang sudah kalian lakukan di kontennya Patah Pensil itu? Contohnya kayak mengurus dan juga membersihkan ODGJ, ya terus juga pasti kan ada hal-hal yang bisa dibilang susah nih, karena orang normal saya misalnya contoh kayak diatur susah, apalagi orang yang dalam gangguan jiwa yang pikirannya itu tidak terlalu jelas ini kemana arahnya. Nah, saya mungkin ke Gary dulu. Apa motivasinya teman-teman Patah Pensil ini? Motivasinya kita muncul dari kegelisahan sendiri saja. Maksudnya di antara kalian ada yang pernah ODGJ juga? Bukan. Maksudnya dengan kita melihat ODGJ begini di pinggir jalan, maksudnya muncul tiba-tiba pemikiran untuk lakukan itu. Oh, ibaratnya kamu orang kayak selama ini mungkin dari dulu lihat-lihat kayak sih juga mungkin orang dalam gangguan jiwa ini tidak ada itu. Ya. Tidak ada yang lulus, jadi kita mungkin berpikir untuk lakukan. Berarti termotivasi dari keseharian yang melihat Keresahan, aktivitas ya. mereka keresahan ya. Nah, terus kenapa pada akhirnya kalian untuk mau misalnya untuk mau urus ODGJ, tapi kenapa mau gitu ya? Misalnya mau dalam artian apa yang membuat kalian tadi kan motivasinya karena melihat ini kan, tapi setelah kalian termotivasi dan ingin turun langsung, apa yang bikin kalian itu melihat sosok personal dari orang-orang yang dalam gangguan jiwa ini ternyata masih perlu diurus gitu. Maksudnya apa yang bikin kalian sampai berpikir coba banget ya? Mungkin kenapa kita harus turun tangan ke teman-teman ODGJ kita ini, artinya begini, mereka itu kan pertama saudara kita juga. Nah, mereka terbiarkan saudara kemanusiaan ya. Mereka terbiarkan di jalan tanpa adanya perlindungan yang pasti. Nah, jadi kita di sini ingin mengurus ini sampai kita punya jangka yang agak panjang. Artinya kita membuat bukan hanya mengurus yang habis dibandingkan selesai. Oh, berarti kalian ini maksudnya sudah memikirkan jangka panjang dari istilahnya programnya kalian di Patah Pensil ini? Sudah, kita punya jangka yang panjang, tapi hari ini kita bergerak dengan step 1, 2, 3, ini akan ada lagi seperti itu. Jadi tetap ada yang kita preparekan untuk teman-teman ODGJ ini lebih layak lagi lah. Ya, gitu. Nah, berarti dari motivasi terus kenapa kalian mau ini garis besarnya adalah kemanusiaan, Kemanusiaan. Nah, saya mau tanya lagi sama Zidane nih. Nah, bagaimana caranya kalian bujuk ini ODGJ ini? Karena maksudnya orang normal saja ketika dipaksa atau di ini mungkin kadang biasa memberontak, tidak mau, apalagi ini ODGJ. Nah, itu bagaimana Zidane cara membujuknya kalian di Patah Pensil? Saya kita bertiga ini sebenarnya lihat apa namanya ODGJ. Biasanya kita lakukan acara-acara persuasif dibujuk dibujuk sampai pada memang ada hal-hal yang kayak bisa dibujuk. ada itu dari semua konten yang terupload itu ada cuma ada memang tidak kita perlihatkan. Oke. Jadi awalnya persuasif dulu. Biasanya kita dulu kita tawarin sesuatu. Kalau memang bisa kita pakai cara itu, kita pakai cara itu. Tapi kalau memang memberontak segala macam kita paksa beliau ini first line. Terus kita lakukan sedikit cara Maksudnya paksaan tapi dalam artian kalian tidak membuat orang ini kayak merasa betul-betul terluka ya. Masih ada berarti kontrol dari kalian. Sangat dikontrol. Masih manusiawi lah. Iya. Cuma kita tangkap, kita duduk dulu. Duduk. Biasanya kan sentuh-sentuh, Pak ini rokok. Nah, mereka bisa. Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Nah, dari beberapa kali kalian turun untuk mencari, ada nggak yang pada akhirnya ternyata tidak maksudnya tidak jadi hari itu? Karena itu tadi kayak susah dibujuk, susah di ada selama ada beberapa orang yang pada Adi, namanya Adi, kita sampai hafal namanya nih ODGJ ini. ada Adi, terus ada juga Pak Ijo.
Ini beliau ini waktu mau urus Peugeot itu hampir ditabrak sama motor gara-gara dia lari tidak kondusif lah. Oke, dia mau berontak lari gitu. Berontak lari. Kita sudah sempat dicukur. Sudah sempat dicukur waktu itu. Dan dia tenang, dia Oh sudah. Dia acting tenang dulu. Dia yang tenang, akhirnya tiba-tiba alasan mau merokok. Iya. buang rokok ya. Mau merokok, tiba-tiba langsung dari jalan. Itu kita ketakutan. Takutnya bukan apa, takutnya ditabrak mobil atau apa. Akhirnya nanti urusannya lagi. Akhirnya dia diambil langkah. Akhirnya GLM ini mau tidak mau dia harus loncat ke jalan itu hampir ditabrak sama. Dia saya terjun ke jalan, langsung lompat ke jalan, ke tengah jalan terjun sok kayak. Tapi dapat ulang dia. Tidak ada. Nah, itu tidak. 2 hari setelah ya. Ya 2 hari. Dan setelah itu baru ketemu. Jadi dia lari, saya di belakangnya Gelmi. Maksud saya, ya nggak usah lompat. Ini dia lompat sebelah kiri pegang rambut. Jadi pas dia jatuh rambut di atasnya, dia jatuh motor di sampingnya. Saya bilang, "Gel, nggak usah Gel." Tapi ya begitu kita kan tidak tahu keadaan. Iya, betul. Nah 2 hari kemudian dapat beliau. Dapat. Tapi pas 2 harinya itu sudah mulai aman, sudah mulai kondusif. Karena dia kaget, artinya kita langsung main. Sudah ditahan, nggak bisa tangkap. Sudah, Duduk, mandi. Dia tipu lagi kamu orang. Tidak. Nah, pas bulan terakhir kita mau tipu dia, kemana? Dia sudah bingung dia, dia sudah di jalan sudah. Aduh, tapi kalau saya lihat beberapa video-video yang kalian upload itu luar biasa sekali. Kalau cuma orang yang maksudnya hanya sekedar ingin mengurus mungkin ada, tapi yang Iya. mau betul-betul sampai membersihkan, sampai kayak tadi apalagi ada kejadian-kejadian tadi tidak kita tahu kalau misalnya orang gini ini memberontak dan lain-lain. Saya rasa kayaknya orang mungkin masih berpikir-pikir untuk mau seperti kalian ini. Memang cukup berat memang. Nah, sebelum lanjut nih, jadi saya pengen kasih tahu ke teman-teman penonton setianya Show All Palu, kita tentunya selalu ada kuis yang berhubungan dengan bintang tamu kita. Jadi pastikan kalian pokoknya nonton Show All Palu ini sampai selesai untuk bisa menangkan dan bisa menjawab kuis nantinya. Nah, kita lanjut lagi nih. Jadi saat kalian membersihkan, mengurus ODGJ itu mulai dari kasih mandi, ya, bersihkan segala kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya, terus sampai selesai diberikan pakaian dan lain-lain. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, kalian di pakai pensil ini secara modal ya, itu kan pasti butuh modal ya, maksudnya untuk kayak turun, cari ODGJ yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, terus menyiapkan barang-barang, peralatan dan sebagainya. Nah, saya penasarannya itu kayak kalian di Pakai Pensil ini mendapatkan dana dan mengelolanya itu seperti apa? Terus siapa yang menjawab? Kalau kita di Patah Pensil ini, memang itu kan semua kan perlu biaya. Tapi hari ini kita masih dengan biaya pribadi. Oh, pribadi nih? Kita bersama-sama biaya pribadi. Ada juga kadang teman-teman yang Donatur, ada, tapi relawan, ya. itu kan masih minim. Tapi ada. Oke. Ya, tapi yang kita jalani adalah kita masih pakai dana pribadi. Masih sebagian besar lo dana pribadi. Dana pribadi. Berlima ini ya? Berlima, ya. Kayak misalnya baju-baju yang kita berikan ke teman-teman. Nah itu kita ada dari teman-teman yang baju masih oke kita kasih. Oh, mereka sumbang. Kita sumbang, Kasihkan, ya. celana. Nah, ada juga yang memang kita beli khusus, tapi belum banyak. Oke. Seperti itu. Memang masih pakai dana pribadi. Dana pribadi. Wah, ini paling tambah plus lagi nih untuk teman-teman Patah itu. Ternyata mereka ini turun dan juga mencari ODGJ dan mereka urus ini sebagian besar bisa dibilang mereka masih menggunakan dana pribadi. Nah, semoga lah. Tapi kalian maksudnya kayak di Patah Pensil ini artinya bukan juga berharap, tapi kayak tidak menutup diri juga kalau misalnya ada yang mau aja untuk kolaborasi dan lain-lain kayak gitu ya. Pasti ya. Karena tujuannya kan kita sama, kita memanusiakan manusia. Di saat orang mau membantu ya ayo. Karena kita kasih tahu juga apa yang kita berikan dari uang mereka. Jadi juga Patah Pensil hadir di Kota Palu setengah ini menjadi trigger. Trigger, betul. Jadi apa namanya teman-teman sahabat-sahabat ODGJ kita ini sebenarnya jumlah mereka tidak banyak. Oke. Tapi sangat cukup meresahkan. Cukup meresahkan. Ada yang tidur di depan ruko lah, ada yang sampai bawa tombak lah. Iya. Nah, bayangkan kalau kasusnya kayak yang di Jawa itu. Yang di Pembacokan. Pembacokan. Iya, sampai dibaca betul. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kita mau hindari dengan adanya Patah Pensil dan teman-teman yang punya itikat baik. Ini kita
tentunya terbuka. Welcoming sekali kita Kota Pensil. Berarti memang betul kalian di Kota Pensil ini yang tadi juga sama Atif ingin memanusiakan manusia. Jadi quotes-nya teman-teman Kota Pensil itu Ya, memanusiakan manusia. manusia. Jadi bukan hanya sekedar melihat mereka sebagai manusia, tapi memanusiakan lagi. Ya, mereka bisa layak lagi. Betul. Oke. Nah, sebelum kita ke pertanyaan yang berikutnya, kita mau bagi-bagi kuis nih teman-teman Oke. Kota Pensil buat yang nonton nih ya. Jadi untuk kuis kita ini hanya untuk satu orang pemenang bakal mendapatkan hadiah senilai 150.000. Nah, pertanyaannya disimak baik-baik nih buat kalian yang nonton. Pokoknya pertanyaan ini yang cepat dan tepat ya. Pertanyaannya. Nah, tadi ini kan kita sudah coba kenalan di awal tadi dengan teman-teman Kota Pensil. Nah, coba jawab di kolom komentar. Sebutkan salah satu nama anggota dari teman-teman Kota Pensil yang hadir di sini nih di dalam live ini kita. Ayo, silakan. Mau sebutkan tiga-tiga juga boleh, salah satunya juga boleh, ya. Nah, sambil kita tunggu untuk jawaban bakal dipilih dan dilihat langsung sama tim dari Show Al Palu. Jadi sponsor kita kali ini di Show Al Palu episode ke-28 yaitu Waf Kopi. Nih, Waf Kopi. Jadi Waf Kopi ini merupakan kedai kopi yang buka 24 jam. Bisa nih ya. Zen ya. Sebenarnya Sering saya nongkrong. Nanti sebentar kita akan coba ini sebentar ya. Nah, terus tersedia juga ada kopi-kopian dan juga minuman non kopi. Ada juga makanan yang di meja ini di depan kita ini salah satu menu best seller yaitu es kopi Waf full menggunakan kopi Arabica. Nah, untuk alamatnya dari Waf Kopi ini itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 9 Palu Timur. Instagramnya @wafkopi_Palu. Silakan di follow saja ya. Jadi buat kalian yang cari tempat nongkrong 24 jam, Waf Kopi jadi tempat recommended buat kalian. Siapa tahu juga teman-teman Kota Pensil mau bahas-bahas program Ya. atau apa. 24 jam ya? 24 jam. Sebenarnya 29 jam. Cuma tidak cukup. Udah cukup. bulan tadi ini kita langsung keluar kok. Oh, boleh. Nanti sebentar kita akan coba juga nanti ya. Nah, kita masih cari, tunggu. Mau nama panggilan atau nama lengkap juga boleh ya, kalian ketik di kolom komentar sebagai jawaban kalian. Ya udah, jangan nama Facebook ya, nama Facebook so lama sekali. Gini, kita selalu. Oke, sudah ada? Sudah ada. Oke. Nah, ini sebutkan, jadi pertanyaan tadi itu sebutkan salah satu nama anggota Kota Pensil. Ini ada yang jawab langsung 3 ya. Yang pertama itu Galbi Saugani. Nah, itu yang siapa? Beliau. Gini. Oh, cuma Pak ingatnya Geleng nih. Ternyata kenapa dia pakai nama Galbi? Pegang sekali nih. Dorong yang panjang. Terus ada Mahathir dan juga Zidan. Dia jawab tiga-tiganya. Tepuk tangan dulu dong. Selamat untuk pemilik akun Instagram Acol53010. Ribet sekali dia punya user. Luar biasa ya. Acol, selamat Acol. Selamat, Acol. Dia akan di DM sama tim dari Show Al Palu. Kira Mas Budi. Itu dia tadi ya. Berarti clear ya pertanyaannya apa? Jawabannya betul ya? Betul, betul, Tiga. betul. Nah, kita lanjut lagi nih ke teman-teman Kota Pensil. Kalian di Kota Pensil ini memang hanya mau mengurus semacam bisa dibilang kayak ODGJ ya, atau mungkin ada yang semacam, atau mungkin ternyata ada program-program lainnya kalian di Kota Pensil. Oh, ada. Coba berikan yang terbaik. Nah, coba Zidan, gimana? Untuk sementara mungkin itu. Sementara Tapi itu. Kota Pensil sebenarnya blueprint Kota Pensil itu kita sudah buat mulai dari short time-nya, middle-nya sampai pada programnya. Jadi memang kita komunitas yang berfokus kepada kegiatan sosial, bukan hanya ODGJ sebenarnya. Kemarin itu di TikTok itu ada yang komen macam-macam lah. Padahal sebenarnya ini sekaligus juga klarifikasi bahwa konten kita
atau kita punya sosial media itu bukan hanya urus ODGJ. Oh, bukan hanya kita ya. Itu pertama dulu yang jadi catatan ya. Kota pensil bukan hanya urus ODGJ. Jadi memang kita hadir memang untuk membantu siapa yang membutuhkan. Jadi itu untuk kegiatan kita awal. Tentunya ada cita-cita kami sebagai kota pensil, tentunya kita pengen yayasan sendiri di mana orang-orang yang habis kita tangani itu bisa langsung kita bawa ke tempat kita. Terus juga ketika Kota Pensil sudah berbentuk yayasan, mungkin nanti ada divisi-divisi untuk urus orang-orang meninggal lah, tendanya lah, apanya lah, itu pokoknya segala bentuk sosial. Jadi untuk awal mungkin kita fokus kepada ODGJ, mungkin kedepannya bisa lebih luas lagi. Salah satunya mungkin itu. Jadi kalian pengen arah dari Kota Pensil ini bisa seperti kayak yayasan kemanusiaan lah ya. Yayasan kemanusiaan. Jadi bukan hanya ODGJ. Dan memang pada tujuannya pengen buka yayasan. Oh, tujuannya memang Sebenarnya Kota Pensil ini yayasan. Yayasan. Jadi cita-cita Kota Pensil ini sangat besar, tapi yang hari ini yang bisa dirasakan masyarakat itu yaitu ODGJ. Dan mungkin kebetulan juga yang pengen kalian coba awali untuk program paling yang bisa kalian lakukan ini ODGJ. dulu. Betul. Oke. Dan memang itu yang menjadi krusial sekali karena dampaknya direct. Jadi komen-komen kita juga itu di TikTok ada di depan ruko saya ini, ada lagi yang ini, ada yang macam-macam pokoknya orang punya Sampai di daerah Bandung. sampai di Bandung, di Palembang semuanya. Toli. Tapi pastikan dulu siapa orang bukan orang ODGJ, kalau orang mabuk saat tidur di depan Iya, rumah. iya. Karena orang mengantuk sehingga Jadi kita urus ini duluan karena memang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Makanya memang harus dilakukan dulu. Ini kan kalau kita mau lakukan kebaikan tidak mungkin langsung perfect. Betul. Idea itu kan tidak datang langsung perfect, harus step by step dulu. Oh iya, luar biasa sekali nih teman-teman Kota Pensil. Berarti kalau ada orang yang cuma menganggap atau melihat kayak Kota Pensil yang urus ODGJ, ternyata itu tadi ya sudah dijelaskan sama Zidan dan teman-teman Kota Pensil yang lain. Kalau harapan dari teman-teman Kota Pensil ini pengen melakukan hal-hal kemanusiaan yang lain juga. Cuman saat ini itu dulu yang mau coba di ini ya. Oke. Nah, kalau kita balik lagi soal yang sudah kalian lakukan ya teman-teman Kota Pensil, kayak contoh mengurus ODGJ ya, membersihkan mereka. Nah, setelah itu apa tindak lanjutnya kalian ini di Kota Pensil terhadap ODGJ yang kalian urus itu saat itu ya? Nah, apakah itu dia dibiarkan kembali beraktivitas seperti biasanya, atau pada akhirnya kayak kalian kontak dinas sosial untuk tindakan lebih lanjut? Kalau kita saat ini yang kita lakukan adalah pengecekan secara berkala. Oh, kalian ada itunya juga ya? Ada Kontrolnya juga? Monitoring. Jadi di saat kita bersihkan kita masih menitip sama masyarakat yang di situ. Oke. Jadi tapi hampir setiap minggu ODGJ yang kita bersihkan itu kita lihat lagi perkembangannya. Dipantau ya? Ya, karena kalau mau dibilang ke dinas sosial atau apa, kita tidak terikat oleh dinas sosial. Sama sekali tidak? Sama sekali. Kita nanti Independen rencana- ya? Independen. Tapi rencana kita sama bertiga ini Pondok Kota Pensil ingin Pemprov lah bisa membantu kita dengan memfasilitasi ke rumah sakit Madani agar dititipkan dulu sampai sana. Nantinya kita prepare yayasan dalam tahun ini, saat yayasan kita jadi, kita menarik mereka dari rumah sakit gitu untuk dirawat lebih baik lebih baik lagi ya. Nah tapi saat ini itu yang bisa kita lakukan gitu. Kalian ini ibaratkan untuk saat ini karena kalian juga katanya masih baru ya? Masih baru, kita masih 3 bulan ini berjalan. Masih 3 bulan. Berarti yang memang melakukan hal yang sebisa mungkin mereka lakukan dulu. Ya. Kayak membersihkan gitu kan. Kayak periksa kesehatannya orang, kasih mandi. Yang bertahun-tahun mungkin ODGJ ini tidak sentuh air. Mungkin airnya intinya. Sampai berapa senti? Iya, ada sensitif 5 senti. Sampai jaringnya ada yang pakai plastik itu. Ya, seperti ya. Nah, berarti kalian saat ini memang jalan independen, kalian tidak menutup diri juga kalau misalnya ada yang pengen istilahnya kayak kolaborasi kayak tadi kan. Cuman sejauh ini kalian melakukannya independen, jadi setelah itu kalian lepas tapi kalian kontrol. Kalian titip nomor kontak sama masyarakat sekitar sini.
Atau kamu orang ada Intel sendiri juga? Netizen Intel. ada ini ya, maksudnya orang-orang yang kalian titipkan. Nanti kalau misalnya dia kenapa lagi, gimana nanti? Tapi alhamdulillahnya begini, kita di media sosial Patah Pensil itu kita selalu responnya cepat. Jadi teman-teman yang melaporkan ke Patah Pensil kita tindak. Nah, jadi adapun updatean dari yang pernah kita lakukan malah menjadi apa ya? Menjadi konten mereka. Oh, ini Patah Pensil kemarin sudah bersihkan gitu. Tapi selama yang kita sudah bersihkan, alhamdulillah mereka ini tidak ada yang sampai mengganggu ke masyarakat. Ya, ada ya. Nah, dari semua istilahnya kayak hal positif yang kalian lakukan mengurusi ODGJ, ya sampai kalian buat semacam kayak video untuk perjalanan misalnya mengurusi, artinya tujuan kalian membuat video itu kan ingin yang pertama melihat bahwa kebaikan itu harus di-share ya, nah ada tidak yang pada akhirnya kayak mungkin di sosial medianya Patah Pensil ternyata ada yang badean kayak ini keluarga ini, maksudnya ODGJ ini keluarga, maksudnya setelah melihat video-video viralnya kalian di Patah Pensil. Sejauh ini kalau untuk yang ketemu langsung kita ketemukan langsung belum ada. Ada yang sudah menghubungi sosial medianya Patah Pensil. Oh ada itu. Ada beberapa yang menghubungi. Ada yang dari Morowali. Kalau itu keluarganya gitu. Keluarga langsungnya. Nah itu kalian meresponnya seperti apa? Maksudnya kayak ada berniat untuk kayak ya jadi kita tanyakan maksudnya kapan mau datang ke Palu? Contohnya kayak Morowali ini kan kapan mau datang ke Palu biar kita aturkan waktunya untuk kita pertemukan sama ODGJ ini. Karena ODGJ ini kan tidak di tempat yang sama terus kan. Iya betul, karena dia kan kesana kemari. Jadi kalau dia bilangnya mau datangnya tanggal sekian, jadi sebelumnya itu kita harus cari dulu ODGJ. Artinya kalian sudah pantau memang. Iya. Tiba-tiba disalahin dia, tahu. Kalau Oh berarti ada itu ya? Ya ada. Berarti efek kalian betul-betul maksudnya membuat itu jadi sebuah konten video itu berarti berhasil Sampai betul. Maksudnya tujuan besarnya juga adalah sebenarnya bukan hanya sekedar ini mengurusi bagaimana cara ODGJ ini ketemu, karena ODGJ ini kan mereka orang yang tidak ada keluarga sama sekali. Mungkin keluarganya juga selama ini mungkin lagi cari-cari juga Iya, kan. Dengan gitu. munculnya video dan Patah Pensil ini, keluarganya bisa ketemu lagi sama kita. Kayak kemarin itu siapa itu? Adia sampai teleponnya. Iya. Itu habis kita duduk gini, ada telepon itu masuk di apa Instagramnya? di WA. Sampai hubungi itu ya? Dia sampai kayak menangis. Dia bilang ini saya punya saudara, tolong sudah berapa kali. Maksudnya dia cari juga itu saudaranya. Karena mungkin secara penampilan sudah berbeda, bertahun-tahun tidak ketemu, jadi istilahnya keluarga yang cari ini sudah bingung sudah dia punya apa rekam jejaknya ya, ini orang ini seperti apa. Kalau yang Morowali itu kemarin dia hilang Hilang. lari ke Palu. Ini Palu. Kita buat video di kontak lah sama keluarganya di Morowali. Tapi ini kalian lagi kontrol terus ini untuk nantinya ketemunya. Ya, kita ketemu terus sama dia. Jalan 5 aja sini. Iya. Baik. Mungkin dia naik bis dulu Jadi dari kadang-kadang Morowali juga gimana? kalau kita cari tidak ketemu, ada netizen yang DM langsung ke sosial medianya Patah Pensil menginfokan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah share. Luar biasa. Jadi teman-teman Patah Pensil ini sebenarnya yang mereka lakukan ini tidak seberapa. Justru kalian yang Ya, follow, betul. yang nonton, yang share video juga. itu yang luar biasa sekali. Sampai ada apa namanya teman-teman sosial media Patah Pensil bilangnya kayak begini. Jadi setiap lihat ODGJ ingat Patah Pensil. Wah, tepuk tangan dulu dong. Buat teman-teman Patah Pensil. Karena kalau istilah Patah Pensil ini kalau di zaman kita sekolah itu dulu kan image yang kayak Iya, kurang bagus kan gitu gitu ya. ya. Tapi kalian mampu untuk merubah stigma image Patah Pensil ini jadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita kontrol dengan namanya. Iya itu. Tapi ada pesan moral di situ kan. Itu apa pesan orang? Di Patah Pensil ini kan kita orang Palu kan. Biasa dengan sebutan istilah Patah Pensil. Tempat tidak sekolah lah, preman lah, apalah. Ya. Sebenarnya Patah Pensil kita menggambarkan bahwa kita ini tidak terlalu begitu fokus di dunia pendidikan akademisi. Tetapi Patah Pensil orang yang tidak fokus pada akademisi, mampu melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana kalian yang S2 kah atau yang berusaha kah harusnya lebih mampu lagi daripada kita. Gitu pesannya.
pesan moralnya gitu. Pesan moral gitu ya. Artinya siapapun mau istilahnya orang yang punya latar belakang pendidikan yang tidak begitu bagus ya, istilahnya, yang sampai ada orang bilang dari dulu istilahnya patah pensil. Ketika ingin hadir di patah pensil ini, itu bisa semua melakukan hal sebaik-baiknya, kebaikan ya. Gitu. Patah pensil ini berarti kan bahasa daerah. Bahasa daerah Palu. Iya, Patah pensil Pensil ini. ada patah pensil. Karena kita orang Palu, kita pakai nama itu. Ada satu orang di sini nih, perlu kayak kamu harus kontrol. Nanti kita kontak di belakang sini. Hari kita bawa alat ini. Satuan ada mau lengkap apa tiba. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi, kita mau bagi-bagi quiz lagi nih. Satu orang lagi nih, kita bakal cari yang beruntung yang bisa jawab pertanyaan dari kita di Show Al Palu kali ini. Nah, hadiahnya juga masih sama, senilai 150.000 untuk satu orang pemenang. Jadi standby memang di kolom komentar buat kalian. Pertanyaannya, apa nama akun Instagram dari sponsor kita kali ini di Show Al Palu? Ayo, silakan langsung ketik di kolom komentar nama akun Instagramnya ya. Jadi jangan hanya namanya tok saja, nama akun Instagramnya. Silakan langsung ketik di kolom komentar. Jadi sponsor kita ini yaitu namanya War Coffee, tapi saya tanyakan nama Instagramnya apa ya. Nah, jadi sekali lagi War Coffee ini buka 24 jam. Jadi kedai kopi yang buka 24 jam tersedia kopi dan juga minuman non kopi. Dan ada juga makanan-makanan lainnya. Dan di depan kita ini salah satu menu best seller yaitu es kopi waf full dengan menggunakan kopi Arabica. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 9 Palu Timur. Instagramnya ya, jawab di kolom komentar. Sudah ada? Oke, sudah ada. Nah, ini saya bilang tadi itu yang perlu di takut ya. Tapi ini pakai cara persuasif atau kasar? Ini kayaknya langsung bisa smackdown langsung. Langsung beating saja guys. Dikasih pingsan dulu ya. Oke, ini kita sudah ada nama pemenangnya, tapi pertanyaannya saya bacakan lagi dulu. Apakah nama akun Instagram dari sponsor kita kali ini? Jawabannya adalah @wafkopi_palu dan selamat untuk pemenang @ido rp9_25. Tepuk tangan untuk Ido ya, nanti di-DM sama tim Ido luar biasa. Ini kau kenal? Sedikit ini. Oh, Sahibmu. Iya, kau nenek. Baik berarti teman-teman penonton setianya Patah Pensil yang nonton juga ini ya. Iya. Selamat ya untuk dua orang pemenang. Di segmen sebelumnya juga nanti akan di DM sama tim dari Show Al Palu. Nah, kita lanjut lagi nih ke teman-teman Patah Pensil. Tadi kita sudah cerita-cerita soal bagaimana aktivitasnya kalian di Patah Pensil. Tentunya kalian di berlima, walaupun sekarangnya hanya bertiga, kalian berlima dalamnya, ada juga teman-teman volunteer lainnya, dan juga teman-teman yang sudah terlibat sebagai donatur di Patah Pensil ini pasti punya harapan. Maksudnya, selain tadi yang pengennya Patah Pensil ini bakal jadi yayasan kemanusiaan, kira-kira ada harapan-harapan apa lagi? Entah itu dari personalnya kalian atau mungkin harapan untuk masyarakat Patah Pensil. Nah, dari kalian dulu, apa harapan? Kalau saya harapan terbesar saya untuk Patah Pensil tidak lain mau buka yayasan sendiri. Itu ya. Karena keresahan itu maksudnya setelah membersihkan BGJ ini kita lepas kembali. Itu muncul maksudnya jadi beban buat kita. Jadi pengennya itu ODGJ ini kita ambil, kita bawa, kita rawat. Kalau ada yayasan paling tidak Kalau sudah habis sudah diurus, yayasan, ditahu ini ada bagaimana caranya. ada tempatnya kita. Nah, kalau Mahat ya, Kalau harapan dari saya hampir sama dengan Gelbi, yaitu kita ingin lebih luas lagi. Artinya lingkupnya kita lebih luas lagi. Oh, lebih luas. Nah, artinya semua teman-teman yang sampaikan kepada kita di media sosial Patah Pensil, kita bisa melakukannya dengan cepat. Tetapi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman yang ada di sini, Patah Pensil dalam tahun ini akan buka di Jogja. oh dah. Kita akan buka di Jogja. Insya Allah doakan dalam tahun ini. Jadi di Palu ada, di Jogja ada. Kita akan buka. Artinya apa? Kita mau bergerak cepat. Semoga dari niatnya kita semua bisa membantu. Gitu. Nah, kenapa di Jogja? Karena saya mau beli di sana. Oh, Jadi saya berarti ini nih, Ya. pengennya nantinya di Jogja bakal ada juga namanya Patah di Jogja ada juga Patah Pensil. Kita bawa bendera ini
dari anak daerah Kota Palu ke daerah sana. sampai dari sana Indonesia pun harus tahu bahwa Patah Pensil itu hadir. Dari mana? Dari Kota Palu. Tepuk tangan dulu Mas. Kalau begitu saya ikut kayaknya. Ikut. Tapi jalan-jalan kan. Nah, Zidan lagi. Apa harapan kira-kira? Kayaknya tadi sudah tersampaikan lebih dan juga Atir. Atir. Harapan saya sebenarnya lebih kepada personal kita sebagai tim Patah Pensil, mudah-mudahan bisa dikasih istiqomah, Ya. bisa dikasih ketetapan supaya terus jalan sampai pada tujuan yang kita sudah rencanakan sebelumnya. Mudah-mudahan memang hadirnya Patah Pensil di Palu bisa masyarakat juga bisa merasakan kebermanfaatan dari Patah Pensil. Dan memang mudah-mudahan gerakan ini kami dari Patah Pensil justru senang kalau ada teman-teman yang lain yang senang juga dengan social oriented justru bisa bergerak juga atas trigger dari Patah Pensil. Itu luar biasa saya rasa. Dan mudah-mudahan gerakannya bisa masif lagi. Yang kayak tadi Matir bilang, yang kita sudah cukup bergerak di Sulawesi Tengah, mudah-mudahan bisa juga di daerah Jawa, di daerah mana. Karena juga kita lihat datanya itu di Jawa itu Lumayan besar. lumayan ini juga. Mudah-mudahan itulah, mudah-mudahan cepat bisa tertangani dan mereka ditempatkan di tempat yang kita sediakan dan bisa dirawat. Harapannya bisa sembuh. Iya. Itu Ya, itu paling penting ya. sembuh dan kembali ke keluarganya. Luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan dan terima kasih dulu dong buat teman-teman Patah Pensil sudah mau hadir di show Al Palu kali ini. Semoga apapun yang kalian lakukan diberikan kemudahan. Amin. Tujuan mau buat yayasan, terus tadi juga Matir juga mau kerja, semoga diberikan kelancaran juga. Buat teman-teman semuanya juga yang pengen berkontribusi lebih dan mau berkolaborasi dengan teman-teman Patah Pensil, nanti bisa di DM saja akun Instagramnya Patah Pensil. Ada nomor WhatsApp juga di Ada Instagram. nomor WhatsApp juga. Ya. Terus juga buat teman-teman yang sudah nonton show Al Palu kali ini, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Waf Kopi yang jadi sponsor kita kali ini. Terima kasih buat sponsornya. Terus juga buat yang sudah jawab kuis tadi, selamat buat 2 orang pemenangnya, nanti akan dihubungi sama tim dari Show Al Palu. Untuk itu saya Randy undur diri bersama teman-teman Patah Pensil, undur diri juga. Terima kasih untuk kru yang bertugas semuanya. Jangan lupa follow akun Instagram dari Patah Pensil, Show Al Palu TV, dan juga jangan lupa subscribe akun YouTube dari Show Al Palu. Ya. Kalian juga ada? Kita ada YouTube juga. Oh, ada YouTube. Apa namanya? Patah Pensil. Patah Pensil. Oke, sampai ketemu di Show Al Palu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dadah.